Lalu penguatan pendidikan karakter. Kita sejalan, program kita itu sejalan dengan arah pendidikan Indonesia, Nawacita, soal lain ini ya, revolusi karakter bangsa, ini Nawacita nomor 8 itu. Lalu alinea 4, mencerdaskan kehidupan bangsa dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lalu dalam Sisdiknas tentang sistem pendidikan nasional pasal 3, lalu Perpres tentang penguatan pendidikan karakter, dan dalam koridor gerakan revolusi mentalnya Pak Jokowi. Apa sih itu penguatan pendidikan karakter? Penguatan pendidikan karakter, atau yang sering disingkat oleh kita yang di keguruan ini, yang menjadi guru ini, PPK, gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan, ya, lagi satuan pendidikan, untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, olahraga, dan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan revolusi mental. Sekali lagi, yang menjadi tekanan adalah ini, satuan pendidikan. Jadi tiap satuan pendidikan, sekolah-sekolah unit kita itu mempunyai tanggung jawab untuk penguatan pendidikan karakter yang khas. Khasnya dari apa? Dari tadi yang kita bicarakan dalam sesi 1 tadi. Ini potret kehidupan kita bersama yang masih ada, tidak usah saya ceritakan satu demi satu ya, silahkan dilihat sendiri. Ini kriminalitas anak ya. Lalu keprihatinan kita bersama dari sini, kita bisa melihat adanya degradasi moral, kriminalitas, serta masih ada ini penyalahgunaan narkoba pada anak usia dini. Ya, ini sudah tidak, misalnya tidak narkoba pun ya, dalam daerah-daerah tertentu, di daerah-daerah tertentu itu ada penyalahgunaan obat-obatan ya, seperti obat batuk gitu ya. Yang saya tahu itu obat batuk. Anak-anak itu mabuk obat batuk atau ngelem, itu ada di daerah-daerah tertentu. Padahal saat ini kita sedang pendidikan kita, atau kita semua ya dalam pembangunan ini diarahkan untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia, atau gerakan mempersiapkan generasi Indonesia emas 2045. Kita berada dalam ketercapaian megatrend di dunia tahun ini, 2045. Itu ada demografi dunia, urbanisasi global, perdagangan internasional, keuangan global, kelas pendapatan menengah, persaingan sumber daya alam, perubahan iklim, kemajuan teknologi, perubahan geopolitik, dan perubahan geoekonomi. Anak-anak didik kita yang saat ini kita siapkan untuk menjadi kader-kader bangsa dan negara, akan menjadi pemimpin, akan hidup pada generasi Indonesia emas ini. Oleh karenanya, kita menyiapkan seluruh mental, spiritual peserta didik kita agar mampu menyediakan diri bagi persiapan generasi Indonesia emas ini. Kalau tidak bukan generasi Indonesia emas ya, mungkin bukan bonus demografi ya, tetapi akan menjadi bencana demografi karena keterbatasan, tidak bisa bekerja atau bagaimana. Maka yang saat ini mesti kita siapkan adalah satu, memahami dasar-dasar penguatan karakter pada peserta didik, lalu menganalisis core value, jangkauan core value, nilai-nilai inti yang kita tanamkan, kearifan lokal dan semangat sekolah. Kalau menganalisis, lalu seperti tadi ya, lingkaran itu yang saya perlihatkan tadi, sampai mengevaluasi apakah ini nilai-nilai ini masih membumi sih sebenarnya.
atau setidaknya perlu kita evaluasi untuk dibumikan kembali. Lalu kita diharapkan menciptakan metode-metode penguatan karakter siswa yang khas di masing-masing unit, karena PPK tadi ada dalam satuan tingkat pendidikan. Ini semua dijembatani oleh negara melalui profil pelajar Pancasila. Nah, ini tadi yang kita bicarakan soal olah hati, olah pikir, literasi itu menjadi dasar yang kuat, lalu olah rasa, estetika, soal moral juga, lalu kinestetik, olahraga. Lalu capaian-capaian yang perlu kita upayakan bersama ialah satu, memahami pentingnya pendidikan karakter bagi peserta didik, mengintegrasikan core values, nilai-nilai inti yayasan, budaya sekolah dan profil pelajar Pancasila, lalu mensinkronisasi kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan non-kurikuler dengan nilai-nilai pendidikan karakter, menentukan praktik tentang perwujudan dan rancangan pendidikan karakter sesuai dengan kekhasan sekolah, merevitalisasi kesadaran dan penghayatan nilai-nilai keutamaan bagi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, sehingga menjadi keteladanan bagi peserta didik. Ya, perlu kita catat bersama ini. Kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan. Ini menjadi garda depan. Memastikan keterlibatan orang tua dan lingkungan masyarakat dalam penguatan karakter peserta didik. Apa sih karakter? Karakter artinya cetak biru, format dasar atau sidik jari. Jadi masing-masing orang, masing-masing pribadi itu mempunyai karakter yang menentukan identitas. Karakter tumbuh sebagai sesuatu yang diberi atau anugerah, ya, karisma, given. Sekaligus suatu proses yang dikehendaki. Atau aku menginginkan seperti ini, aku akan membentuk diriku seperti ini, aku akan dibentuk seperti ini. Itu bagian dari karakter. Lalu pendidikan karakter, pengenalan nilai-nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, ya, kognitif, afektif, akhirnya pengalaman nilai secara nyata. Di sini ada tokoh pendidikan namanya Thomas Lecuona yang ngomong soal moral knowing, moral feeling, dan moral action. Jadi dalam ini ya, dalam benang merah antara literasi dan karakter, literasi yang kita hasilkan, yang kita didik, yang kita batinkan, ya, kita rasakan sendiri sebagai guru dan akan ditularkan kepada siswa, bukan hanya high order thinking skill, tetapi juga high order feeling skill. Ada apa ya, keutamaan cara-cara untuk mengolah hati sampai nanti ditelurkan, kita telurkan dan aktualisasikan dalam karya-karya dan perbuatan kita. Ini menjadi manusia yang utuh, kita diajak untuk menjadi satu, berpikir itu untuk apa sih sebenarnya? Untuk menjadi manusia yang bijaksana. Menjadi manusia yang berbentuk homo faber supaya apa? Supaya dapat bekerja. Dan manusia yang terdidik ini homo educandum. Pendidikan tanpa mengindahkan masalah pedagogik akan menimbulkan pemaksaan pada murid untuk menerima sekumpulan pelajaran. Ya, menerima saja kita, mohon maaf, kita mendulang itu apa ya? Menyuapi terus-menerus tanpa berpikirkan ini sudah kenyang atau belum, ini bernutrisi atau tidak makanan ini, atau ini sebenarnya dibutuhkan atau tidak. Nah, maka dari itu kurikulum merdeka, ya, kurikulum merdeka belajar ini mengutamakan sekolah-sekolah dan guru-guru untuk tahu bagaimana kita mengajar atau bagaimana murid itu belajar. Maka ada AKM.
KM, literasi, numerasi, dan survei karakter. Selain itu ada asesmen lingkungan belajar. Fenomena semacam ini memperkenalkan kepada murid sistem kekerasan. Jadi kalau kita hanya semacam mentransfer informasi terus menerus karena ini KD-nya seperti ini, kita harus taat, kita harus ini itu. Tapi kita sadar, sebagai guru sadar, feeling guru ya, intuisi guru itu sadar, ini kok rasanya kurang bernutrisi ya. Dalam program kurikulum Merdeka Belajar ini, semangat Merdeka Belajar ini, kita bisa memilah mana yang sungguh-sungguh menjadi dan butuh menjadi kebutuhan oleh siswa kita untuk kita ajarkan, kita didik melalui proses-proses project base gitu ya. Mana kita bisa memilih, kita bisa menentukan sebagai guru sebelum masuk dalam dinamika Merdeka Belajar, guru pun juga perlu ada dalam semangat merdeka mengajar. Kenapa merdeka mengajar itu penting? Karena ini, kegagalan dalam menerapkan dasar-dasar atau fundamen konsep pedagogik dalam proses pendidikan telah menimbulkan reaksi-reaksi di kalangan pelajar dalam merespon konsep dan proses pendidikan itu sendiri. Ya, ini sebenarnya kekerasan simbolik. Kalau kekerasan simbolik itu kita ngomong bahwa korban itu menyetujui atau tidak sadar bahwa itu terjadi kekerasan. Seperti tadi yang saya ceritakan, terus-menerus diberi informasi-informasi tanpa bicara soal kualitas atau nutrisi. Nah, ini tokoh moral dan filsuf yang bernama Immanuel Kant itu ngomong soal manusia hanya bisa menjadi manusia hanya dengan melalui pendidikan. Maka dalam semangat merdeka belajar ini, siswa harus memiliki jiwa merdeka dalam arti merdeka lahir batin serta tenaganya. Guru paham benar kedirian peserta didik. Merdeka itu berarti mandiri, berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain, dan dapat mengatur hidupnya sendiri. Mengaturnya maksudnya kemerdekaan itu merdeka yang dalam proses koridor-koridor tanggung jawab ya. Kita bisa bertanggung jawab terhadap proses dan nilai-nilai yang kita perjuangkan. Ini lagi-lagi kita ngomong soal karakter yang kita kedepankan, beriman bertakwa, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri sebagai profil pelajar Pancasila. Lalu kekhasan sekolah Katolik untuk karakter dan literasi, pendidikan formal mesti berorientasi pada pengembangan kualitas manusia secara utuh. Saat ini kita berada dalam persaingan bisnis pendidikan ya, hidup dan mati. Mau tidak mau banyak sekolah kita yang di-merger karena kekurangan murid. Mungkin kita kurang daya tawar untuk mengedepankan nilai-nilai seperti yang dulu diupayakan oleh para pendahulu kita. Karena faktanya sekolah gratis ya, sekolah gratis dengan pendidikan yang baik itu lebih diminati saat ini. Lalu butuh kerjasama dalam rangka menemukan model alternatif dan penegasan kontribusi untuk membangun satuan bangsa serta peningkatan kualitas manusianya. Katolikan dalam konteks Indonesia ini menuju dan menggerakkan kemanusiaan universal. Bukan sekedar kultis atau tindakan-tindakan religius semata. Ya orangnya berdoa, ya orangnya baca kitab suci, orangnya ke gereja, tetapi tidak merubah sikap dan perilaku. Lalu membangun sekolah bervisi Katolik yang berkualitas diperlukan kerjasama untuk mengembalikan. Kita rekoleksi. Tanggung jawab tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
Kita bertanggung jawab moral. Yang pertama dan utama itu soal keteladanan. Kepala sekolah harus mampu mendesain program sekolah yang mendorong pelibatan publik. Lalu kedua, pengembangan kapasitas guru melalui pelatihan dan forum-forum pendidikan sehingga guru mampu mendesain pengelolaan kelas yang menyenangkan. Nah, kita berdiskusi bagaimana kok tidak ada kurang adanya kesempatan bagi peningkatan kualitas dan kapasitas guru. Ketika tidak ada, berarti kita perlu menciptakan peluang itu. Sesama guru bagaimana kolaboratif teaching-nya kepala sekolah dan kita sebagai waka ini mendorong untuk pelibatan relasi antar guru yang bisa menjadi memperkuat literasi dan karakter. Lalu pesan dari Mas Menteri ketika pembukaan organisasi penggemar gerak dalam YouTube, kita diajak ya bersama-sama banyak coba, banyak tanya, dan banyak karya. Lalu proses ini semua ya, mengedepankan integrasi untuk keseluruhan dimensi, saling kait-mengait antara intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler, dan non-kurikuler. Maka membutuhkan kejelian untuk mengkonsep, mendesain, mengumpulkan materi atau gagasan-gagasan dunia ide, memproses, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum kita saat ini. Dan larinya ke sini, Bapak, Ibu, Suster, Buder. Dalam budaya sekolah, semangat merdeka, merdeka belajar sungguh membuka cakrawala pendidikan Indonesia saat ini. Kita berada dalam ruang keleluasaan, ruang kemerdekaan. Kita punya keleluasaan berpikir kritis, memecahkan masalah secara efektif, serta bebas untuk menentukan arah ya. Sekali lagi bebas untuk menentukan arah. Bebas untuk bukan dari ya. Kalau bebas dari itu bebas yang secara moral kurang bisa diuji. Tapi ketika bebas untuk itu berarti kita bertanggung jawab untuk menentukan arah dan metode pembelajaran sesuai dengan konteks lokal. Muaranya adalah transformasi pendidikan anak bangsa, anak-anak kita di daerah-daerah kita yang berdampak pada meningkatnya proses dan hasil belajar di bidang literasi, numerasi, dan atau karakter. Sekali lagi, ini fokusnya. Bukan berarti menghilangkan yang lain. Lalu pusat dari kurikulum sekolah adalah manusia, masyarakat, ekosistem di sekolah tersebut. Sekali lagi saya tekankan bahwa jantung kurikulum adalah guru. Perubahan tidak dimulai dari atas, berawal dan berakhir pada guru. Guru sebagai agen cerdas, mengemban misi merdeka belajar, yang pastinya akan didahului dengan konsep-konsep semangat baru, yakni merdeka mengajar. Bapak, Ibu, Suster bisa dilihat dalam YouTube ya, ketika Nadiem itu bicara soal merdeka belajar. Ya guru-guru saat ini disadarkan bahwa kita ada dalam tugas mulia, tetapi terjerat oleh proses administrasi. Ya, nanti dilihat di YouTube bagaimana Mas Menteri ini menyemangati para guru dan membuat merdeka belajar. Lalu tantangan real yang kita hadapi yang tadi juga disaringkan juga oleh kepala sekolah, kurang meratanya sarana prasarana, keterbatasan dana, sumber daya guru masih kurang, rendahnya komitmen guru ya. Tadi kita cerita bersama, maka ya kita ditantang untuk membuat jaring-jaring budaya sekolah, memberi umpan balik pada perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dengan melibatkan seluruh stakeholder, siapa saja yang berkepentingan di sekolah. Itu ya, ekosistem sekolah,
Pengetahuan adalah sebuah ekosistem, bukan semata-mata pengetahuan yang berasal dari rasa ingin tahu, melainkan pengetahuan yang diperoleh dari kepedulian terhadap orang lain dan tentang dunia. Setiap kita bicara soal sekolah Katolik, ya, kita tidak bisa lepas dari satu frasa, komunitas peduli. Maka basisnya adalah solidaritas, persaudaraan. Karena sekolah-sekolah kita itu didirikan atas dasar misi. Jadi perutusan, solidaritas, lalu nilai-nilai kabar gembira itu perlu kita wartakan dan dibumikan. Budaya sekolah ada dalam pembiasaan praksis nilai-nilai yang konsisten, ya. Sekali lagi konsisten diterapkan dalam satuan pendidikan. Membangun budaya dibutuhkan ketekunan dan penghayatan harian dari waktu ke waktu. Tanpa lingkungan belajar yang kondusif, mustahil terbentuk pribadi siswa yang merdeka dan bebas belajar, menentukan keunggulan serta potensi diri. Prestasi akademik tidak akan meningkat bila kultur pembelajaran di lingkungan sekolah belum terbentuk. Di sini soal tadi yang AKM, literasi, numerasi, karakter, lalu ini soal survei lingkungan belajar, ini selaras ya. Program-program kita itu selaras dengan apa yang dikehendaki gereja, dikehendaki gereja dan dikehendaki negara. Terus. Bapak, Ibu, Suster sudah mengisi survei lingkungan belajar ya, kurang lebih kan isinya juga seperti itu, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan sekolah, sosial ekonomi, bagaimana orang tua itu berperan, Bapak Ibu guru sekolah itu datang ke sekolah itu naik apa, itu juga ada. Lalu ada juga yang dinamika sekolah, bagaimana mengajarkan kebebasan untuk berdiskusi, berbeda pendapat, gitu ya, di iklim kebinekaan ini. Lalu kualitas pembelajaran seperti apa? Lalu pengembangan guru, apakah ada pengembangan guru di sekolah? Lalu kita diajak bersama, setelah kita belajar dari tadi, nilai-nilai inti, lalu soal need analisis tadi dari nilai-nilai inti, kearifan lokal, kebinekaan global, terus kita belajar literasi dan karakter, kita merefleksikan visi dan misi kita. Apakah visi dan misi yang ada di sekolah kita itu sudah menjadi iklim yang ketika kita ngomong soal iklim itu berarti kita bernafas, menjadi daya roh bagi seluruh warga sekolah. Gereja mendorong iklim belajar mengajar yang dibentuk oleh para siswa dan guru. Iklim ini tidak hanya diungkapkan melalui nilai-nilai, lebih dari itu soal penghayatan nilai yang membentuk kualitas pendidikan melalui hubungan antar pribadi dalam masyarakat sekolah, termasuk melayani kebutuhan masyarakat setempat. Kesaksian hidup nyata merupakan pondasinya. Inilah panggilan, inilah misi sekolah Katolik, bahwa kehadiran sekolah-sekolah Katolik juga mewujudkan masyarakat yang terpelajar. Sekolah-sekolah Katolik merupakan lingkungan yang hidup. Kita diharapkan mampu menyediakan pendampingan integral, ya, tidak hanya kognitif saja, tetapi pendampingan integral manusiawi, agar terjadi kesinambungan antara iman, profesionalisme, ilmu pengetahuan, kepekaan menanggapi tanda-tanda zaman, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Nilai-nilai inti serta kearifan lokal yang kita temukan dan kita refleksikan pada modul-modul sebelumnya, pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, menjadi landasan kita untuk menyelami budaya sekolah kita,
Survei lingkungan belajar pun terkait soal pembudayaan praktek baik yang terlahir dari pembudayaan nilai-nilai luhur ini. Lalu budaya sekolah itu apa? Yang tadi kita bicarakan soal literasi, numerasi, karakter, lalu kita ngomong soal nilai-nilai inti, kearifan-kearifan lokal, ini semua menjadi software of the mind yang membedakan diri, kelompok, dan yang lain. Kita mau bicara soal ini, bahwa kemarin ketika pembukaan itu kan ada diferensiasi, ya, pembeda-pembeda, bahwa masing-masing sekolah itu punya keunggulan-keunggulan. Marilah kita gali keunggulan-keunggulan bahwa kita bisa percaya diri sekolahku terbaik. Di sini kita akan menitik beratkan pada budaya keunggulan. Ya, sekali lagi menekankan perubahan pada pikiran. Yang tadi growth mindset tadi, merubah mindset, mentalitas-mentalitas, kata-kata, sikap dan tindakan. Sikap dan perubahan dari hati. Karena kita yang merubah salah satunya adalah core value, maka perubahan itu dari hati setiap warga sekolah. Ini bicara soal identitas. Lalu kita semua yang ada di sini dipanggil untuk menjadi animator sekolah. Karena nilai menjadi yang utama, mulailah dikembangkan manajemen berbasis nilai, mengkaji sumber-sumber kemanusiaan. Melalui pendekatan budaya, manajemen berbasis nilai dikembangkan dalam penekanan pada penghayatan segi-segi simbolik, tradisi, dan riwayat sekolah. Unsur-unsur ini membentuk keyakinan, kepercayaan diri, dan kebanggaan terhadap sekolahnya. Bila program budaya sekolah ini sudah terbentuk, struktur organisasi harus menyesuaikan diri dari roh atau visi kehidupan, budaya kerja, pendidik, dan tenaga kependidikan, serta para siswa akan memacu prestasi dan keunggulan. Jadi garaplah dulu ini sebelum nanti kita bermimpi untuk menggali atau menggarap sisi kognitif. Para misionaris-misionaris pendahulu kita sudah membuktikan praktek baik ini. Bahwa kita sudah dipanggil, misi kan dipanggil untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Maka dari itu kita semuanya sebagai agen-agen cerdas ini, insan-insan cendekia ini dipanggil untuk menjadi penggerak animator sekolah. Nah, kita sudah ada, tadi kita sudah belajar ini semua, berurat akalkan ini yang tadi kita bicara soal need analisis, literasi, numerasi, karakter, masuk dalam semua ini menjadi budaya sekolah, dan ini menjadi nilai-nilai profil lulusan kita. Maka kita diajak tugas kepala sekolah itu dalam saat bicara budaya sekolah untuk membuat slogan sekolah. Ini supaya semacam framing untuk identitas yang menyentuh emosi, simple tapi menyentuh emosi. Slogan dibuat selaras dalam kehidupan seharian, mesti bersumber dari lingkungan pendidikan itu sendiri. Entah itu pakai bahasa-bahasa lokal, bahasa daerah, semacam slogan. Itu ada resonansi bagi pendidikan untuk komunitas. Dan ini yang mempengaruhi tindakan serta perilaku warga sekolah. Jadi kalau diharapkan ketika kita sudah menggarap ini, potensi-potensi karakter ini dan budaya sekolah ini, ketika berjumpa di jalan itu sudah bisa membedakan. Seperti tadi yang diceritakan oleh salah satu kepala sekolah ya yang kemarin itu, bahwa dia bertemu seorang anak pang, melihat penampilannya seperti itu, tetapi dulu itu muridnya karena dia sadar anak pang itu mencium tangan bapak kepala sekolah itu. Nah, ini tugasnya kepala sekolah, kita diharapkan untuk membantu kepala sekolah dari literasi, karakter ya, karakter dan literasi itu tugasnya adalah membuat narasi tentang hal-hal baik apa yang sudah dikembangkan di sekolah soal peningkatan literasi dan peningkatan karakter. Tapi dalam budaya sekolah kita diajak bareng-bareng untuk
membuat slogan dan moto secara simpel, boleh pakai bahasa daerah yang bisa di rasa perasaan lokal itu, dan itu menjadi refleksi kita bersama. Oke, sebagai penutup, Bapak Suci Paus Fransiskus itu ngomong kita harus berterima kasih kepada semua saja, siapa saja yang mengajar di sekolah-sekolah Katolik, karena di sana gitu, pendidikan itu mengaktualisasikan cinta seperti memberikan diri. Jadi guru-guru di sekolah-sekolah Katolik itu yang utama adalah pemberian diri. Begitu presentasi saya siang hari ini, Buder, Suster, Bapak, Ibu. Semoga semakin menguatkan rekoleksi kita di hari Minggu ini. Terima kasih Pak Iwang, waktu saya kembalikan kepada Bapak Iwang sebagai MC. Ya. Terima kasih.